Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Masa depan Malaysia terletak pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, demikian judul artikel di majalah Time yang berisi tentang bagaimana masa depan Malaysia harus dibangun dengan mengembangkan sinergi sumber daya manusia dan alam secara berkesinambungan. Majalah Time mengawali tulisan dengan puitis tentang keindahan pemandangan alam Malaysia. Lihatlah keluar jendela Anda saat Anda terbang melintasi Malaysia dan Anda akan dikejutkan oleh pemandangan lautan hutan hijau yang luas dan kuno yang membentang dari cakrawala ke cakrawala. Hutan, bakau, dan pegunungan Malaysia tidak hanya memiliki pemandangan spektakuler, tetapi juga merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna yang memusingkan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, serta kekayaan sumber daya alam. Tantangan bagi Malaysia adalah bagaimana mengembangkan sumber daya alam dan manusianya untuk mendorong pertumbuhan sambil melindungi hutan hujan yang rimbun untuk generasi mendatang, dan memastikan manfaat ekonomi universal. Tantangan ini telah berada di garis depan upaya pemerintah berturut-turut sejak tahun 1970-an untuk mengawinkan kemajuan ekonomi dengan keberlanjutan, keragaman, dan inklusivitas. Dan itu telah mencapai puncaknya hingga saat ini Malaysia menandatangani Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs PBB dan komitmen untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi SDGs internasional. Tujuan ini diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, terutama dalam visi kemakmuran bersama SPV 2030 yang dirancang untuk mengarahkan bangsa melalui tahap transformasi ekonomi dan sosial berikutnya. Kebijakan akhir-akhir ini telah memfokuskan kembali perhatian Malaysia pada apa yang disebut 40 bawah 40% dari populasi yang berada di tangga terbawah ekonomi. Upaya bersama untuk memasukkan 40 terbawah dalam kemajuan ekonomi Malaysia membuahkan hasil karena mereka mendapatkan akses yang lebih besar ke pendidikan, pelatihan keterampilan, pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, dan perumahan yang terjangkau. Upaya tersebut juga diperlukan jika Malaysia ingin mencapai ambisi transisi dari negara berpenghasilan menengah ke tinggi dalam waktu dekat. Fokus negara Malaysia pada keragaman dan pembangunan ekonomi inklusif juga terlihat melalui berbagai proyek infrastruktur, berputarnya sektor manufaktur dan jasa utama, dan daya tarik ke zona bisnis Malaysia yang bernilai tinggi MNC berdampak tinggi. Yang terpenting, MNC inilah yang memiliki tujuan keberlanjutan dan keragaman yang selaras dengan tujuan Malaysia, yang membantu negara memperkuat kredensial keberlanjutan dan inklusivitasnya. Misalnya, ABB, pemimpin teknologi perintis dalam robotika dan layanan digital canggih, telah membuka pusat operasi digital robotika pertama di Kuala Lumpur Raya. Keputusan ABB untuk didirikan di kota ini didorong oleh kemajuan Malaysia dalam menerapkan teknologi industri 4.0 seperti komputasi awan dan analitik data besar, bersama dengan akses ke tenaga kerja yang sangat terampil dan beragam untuk mendukung operasi di seluruh ASEAN dan sejauh Taiwan dan India. MNC bernilai tinggi dalam teknologi, inovasi, atau ruang yang padat pengetahuan, memanfaatkan peluang untuk bekerja dengan pemain lokal melalui platform kolaborasi Live Lab Greater KL, menjalin hubungan regional yang lebih baik, mempercepat adopsi digital, dan meningkatkan inklusivitas. Perusahaan seperti ABB juga membantu mendorong kemajuan ekonomi bangsa bersama-sama menciptakan 14.111 pekerjaan baru pada tahun 2020. Mereka sebagian besar telah dibantu oleh program seperti program Fit 4 Work pemerintah yang dirancang untuk menarik dan memelihara bakat lokal dan mencocokkan kandidat yang siap masa depan ini dengan MNC global yang tepat. Program-program ini berupaya memastikan bahwa baik MNC maupun ekosistem bisnis lokal mendapat manfaat dari kolaborasi dan akses ke tenaga kerja Malaysia yang berpendidikan tinggi, terampil, dan multibahasa. Kemajuan yang dihasilkan dalam daya saing telah diakui oleh Institute of Management Development IMD, yang membuat Malaysia naik 2 tempat pada tahun 2021 ke peringkat 25 dalam peringkat daya saing dunia.
Saat mendekati Bandara Internasional Kuala Lumpur KLIA, Anda mungkin cukup beruntung untuk melihat kota Greater KL. Itu duduk nyaman di lingkungan alamnya, antara perbukitan hijau dan Selat Malaka yang sibuk dan merupakan tempat di mana tradisi dan keragaman budaya bertemu kemajuan dan inklusivitas. Kuala Lumpur ternyata adalah salah satu kota paling layak huni di dunia dengan kualitas hidup yang patut ditiru, peringkat pertama di ASEAN untuk biaya hidup terendah. Kota ini memiliki fasilitas internasional, sistem kesehatan kelas dunia, dan jaringan telekomunikasi yang murah dan luas. Maka tidak mengherankan jika ibu kota Malaysia terdaftar sebagai salah satu dari 5 kota yang paling banyak dikunjungi di dunia, menurut Euromonitor International pada tahun 2018. MNC yang berlokasi operasi mereka di Greater KL merasa lebih mudah untuk melakukan bisnis di sini, dibandingkan tetangga dekat ASEAN atau pesaing global, karena akses ke talenta dan kualitas hidup yang tinggi serta transportasi kota dan infrastruktur digital yang berkembang dengan baik. Pendekatan holistik negara ini terhadap pembangunan ekonomi diakui oleh badan-badan internasional seperti Bank Dunia yang sekarang menempatkan Malaysia pada peringkat ke-12 di dunia dalam laporan kemudahan berbisnis 2020 mereka. Peningkatan daya saing regional yang dianugerahkan pada ekonomi melalui penerapan rencana secara konsisten seperti SPV 2030 untuk mengatasi kesenjangan ekonomi sambil bekerja menuju pembangunan berkelanjutan tampaknya akan melanjutkan dekade pertumbuhan cepat dan inklusif Malaysia jauh di masa depan. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.